Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 225, Menyelamatkan Emily. Kamu, kemarilah. Chaiden memanggil wanita yang sedikit mirip Victoria. Wanita itu berjalan mendekat dengan patuh dan membiarkan Chaiden melihatnya dengan saksama. Tatapan mata mereka sangat mirip, tapi sayangnya hidungnya terlalu pesek, bibirnya berbeda dengan Victoria, dan dagunya terlihat mengerikan. Wanita itu berwajah persegi sementara Victoria berwajah lebih kecil. Ia tampak seperti selebriti dan sangat fotogenik. Bagaimana kalau aku memberimu 200.000 untuk operasi plastik? Kata Chaiden kepada wanita itu. Wanita itu ragu sejenak sebelum bertanya, Anda ingin saya menjalani operasi seperti apa? Chaiden menunjukkan foto Victoria di ponselnya dan berkata, suka dia. Ketika wanita itu melihat penampilan Victoria yang luar biasa cantik, dia langsung mengangguk dan setuju, aku akan melakukannya. Chaiden tersenyum dan berkata, baiklah, kami akan mengganti namamu juga. Mulai hari ini, namamu akan menjadi Victoria Clarke. Chaiden tidak bisa mendapatkan Victoria yang asli karena bagaimanapun juga, dialah wanita yang diincar Russell. Namun, ia bisa mendapatkan wanita yang mirip dengannya untuk memuaskan hasrat Arnold. Bagaimanapun, Arnold tidak akan pernah bisa mendapatkan Victoria, jadi ia mungkin tidak keberatan bersama wanita yang mirip dengannya. Arnold menelepon Tim dan memarahinya segera setelah teleponnya masuk. Tim, kamu bodoh. Ada apa dengan telingamu? Rahasia bisnis macam apa yang ada di loker itu? Sekarang aku berada di bawah kendali mereka, dan mereka khawatir aku akan membocorkannya. Aku sama sekali tidak mau repot. Arnold sangat marah. Tim, yang masih berada di dalam mobil bersama Jordan, langsung bertanya, Paman, bukankah foto-foto yang kamu ambil itu rahasia bisnis? Arnold berkata dengan marah, itu bukan rahasia bisnis, tetapi tembok kehormatan para gadis yang dikejar kelima anak itu. Mereka bersaing untuk melihat siapa yang bisa mengejarnya. Atas instruksi Jordan, Tim buru-buru bertanya, menurutku gadis di paling kiri terlihat bagus. Ada dua salib, lingkaran merah muda dan lingkaran merah tua. Apa artinya itu? Apakah dia telah dikalahkan oleh Chaiden dan yang lainnya? Arnold sangat marah, jadi dia tidak mau repot-repot menjelaskan. Apa yang kau tanyakan? Apa hubungannya denganmu? Tim berkata, Paman, katakan saja padaku, aku jatuh cinta pada gadis di paling kiri pada pandangan pertama, dan aku benar-benar mencintainya. Aku juga ingin mendekatinya. Cepat beritahu aku jika dia telah ditaklukkan oleh Chaiden dan yang lainnya. Arnold mendengus dingin dan bertanya, hanya kamu. Bahkan pewaris teratas telah mengecewakan 4 dari mereka, dan kamu masih ingin mengejarnya. Jangan melamun. 4 kegagalan. 2 lingkaran itu tidak melambangkan keberhasilan. Tanya Tim. Melihat betapa penasarannya Tim terhadap makna simbol-simbol itu, ia tahu bahwa Tim akan terus mengoceh dan menghujaninya dengan pertanyaan-pertanyaan hingga ia diberi tahu kebenarannya. Jadi, Arnold hanya menjelaskan, tidak, tanda centang itu berarti menang, lingkaran merah muda berarti mereka mengobrol dengan baik, dan merah tua berarti mereka sudah berpegangan tangan. Meskipun gadis ini belum ditaklukkan, untuk saat ini, mungkin akan berbeda dalam beberapa hari. Mendengar hal itu, Jordan yang berada di dalam mobil langsung panik dan melirik Tim sekilas. Tim sangat pintar karena tahu apa yang ingin dikatakan Jordan. Dia langsung bertanya, apa maksudnya? Arnold berkata, istri Chaiden sedang hamil 4 atau 5 bulan, dan mereka berdua sudah tidur di kamar terpisah untuk waktu yang lama. Chaiden mungkin frustrasi secara seksual, dan dia ingin tidur dengan gadis ini besok. Mereka telah melakukan pemeriksaan menyeluruh dan memperoleh pemahaman yang jelas tentang latar belakang dan preferensinya. Chaiden adalah pria yang cukup memenuhi syarat, jadi saya rasa pramugari ini akan tertarik padanya. Tim, jangan menaruh dendam padanya kecuali kau tidak keberatan tidur dengan wanita yang pernah tidur dengan Tuan Chaiden. Faktanya, Tim berasal dari keluarga terhormat, dan dia cukup baik untuk Emily. Keduanya menutup telepon tanpa mengatakan apapun lagi. DC, Chaiden Huxley akan pergi ke DC besok, tidak, aku harus memberitahu Victoria untuk memberitahu Emily agar tetap waspada terhadap Chaiden Huxley. Jordan panik karena jika dia tidak peduli dan membiarkan masalah ini berkembang, ada kemungkinan besar Emily yang masih muda dan bodoh akan berakhir ditipu oleh Chaiden. Walaupun Jordan membenci si bajingan Chaiden, ia harus mengakui bahwa Chaiden adalah tipe pria yang disukai banyak wanita. Dia tinggi, tampan, dan kaya. Dia memenuhi semua persyaratan yang wanita miliki untuk pria. Bahkan Hailey, yang memiliki standar tinggi terhadap pria, benar-benar jatuh cinta pada Chaiden bahkan ketika dia masih menikah dengan Jordan. Bisa dibayangkan betapa menariknya Chaiden di mata wanita. Umumnya, wanita tidak akan mampu menahan pesonanya. Oleh karena itu, Jordan ragu-ragu lagi saat hendak menelepon Victoria. Jika Victoria bertanya padaku bagaimana aku mengetahui hal ini, bagaimana aku harus menjawabnya?
Jordan mengetahui loker pribadi yang dimiliki Chaiden dan teman-temannya ketika dia mendengar percakapan Chaiden dengan Hailey di kamar hotel di Jepang saat itu. Jika Victoria menyelidiki lebih jauh, masalah ini pasti akan disebutkan. Tentu saja, Jordan juga bisa berbohong padanya, tetapi dia harus menggunakan kebohongan yang tak terhitung jumlahnya untuk menutupi kebohongannya begitu dia melakukannya. Lagi pula, Jordan dan Victoria tidak pernah berbohong satu sama lain. Fakta bahwa Jordan memilih untuk menyembunyikan pertemuannya dengan Hailey sudah mengganggunya, dan dia tidak bisa berbohong lagi padanya. Dia tidak ingin menjadi seperti Hailey, yang bisa dengan santai mengarang cerita dan berbohong kepada pasangannya. Kebetulan saja setelah Victoria menjadi Presiden Perry Express, dia menjadi sangat sibuk dan harus menghadiri konferensi di mana-mana. Dia akan pergi ke ibu kota dalam beberapa hari ke depan. Mengapa aku tidak pergi ke DC saja untuk menghentikan Chaiden dan bertemu calon adik iparku? Jordan sangat ingin bertemu Emily, dan alasan penting lainnya adalah dia ingin melamar Victoria. Sebelum itu, dia ingin sekali bertemu dengan satu-satunya kerabat Victoria di dunia ini dan meminta persetujuannya. Jordan segera memesan tiket ke DC. Sementara itu, Chaiden memesan tiket pesawat langsung ke AS. Ia berhasil mendapatkan tiket kelas 1 karena maskapai penerbangan tempat Emily bekerja adalah maskapai yang sama. Pada pukul 9 pagi, Chaiden tiba di bandara, berpakaian penuh gaya. Ia menarik perhatian banyak orang, tetapi ia berpakaian sangat ketat. Ketika dia naik pesawat, dia menuju ke kabin kelas 1 dan duduk dengan tenang. Tidak butuh waktu lama bagi pramugari di kabin kelas 1 untuk berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Emily, lihat pria berjaket putih itu. Dia sangat tinggi dan tampan. Salah satu pramugari benar-benar terpesona. Emily mengenakan seragam pramugari merah dengan rok bergaris yang dililitkan, memancarkan aura menawan namun berwibawa. Emily tersenyum dan mengangguk. Ya, aku melihatnya. Dia sangat tampan.